Ya, kali ini kita akan mencoba untuk membahas peluruhan alfa dari sudut pandang kuantum ya. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi dari metode WKB. Nah, karena nukleus terdiri dari proton dan neutron, partikel alfa itu kan dia terdiri dari proton dan neutron, sehingga dia dapat dipandang sebagai wujud yang ada di dalam nukleus. Nah, ketika partikel alfa berada di luar nukleus, partikel ini akan merasakan potensial kolom. VR-nya adalah 1/4 pi epsilon 0. Ze ini kan adalah muatan nukleus dikalikan 2e. 2e itu adalah muatan partikel alfanya per R, dimana R itu di luar jari-jari nukleus. Nah, ketika partikel alfa mendekati kulit inti, potensial kolom bertambah dan menjadi maksimum pada R sama dengan R besar di jari-jarinya. Jadi V R besar, potensial kolom maksimumnya seperti ini. Nah, dan nilainya 29 MeV untuk atom uranium, tapi setiap atom itu berbeda-beda tergantung sama jumlah proton di di nukleusnya. Nah, jika energi ini adalah energi minimum agar partikel dapat menembus permukaan inti. Jika energi kinetik kurang dari VR, maka partikel akan dipantulkan oleh gaya kolom. Besar dari VR ini disebut dengan ketinggian penghalang. Di dalam nukleus terdapat gaya nuklir yang cukup kuat dan bersifat menarik. Karena sifatnya yang menarik, maka jelas potensial nuklir harus jauh lebih rendah daripada energi partikel. Potensial nuklir berenergi negatif dan membentuk sumur potensial. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di sini potensial nuklir, potensial gaya tarik nuklir, maka dia bersifat menarik. Jadi partikel bisa masuk, malah disuruh masuk. Nah, di sini potensial kolom, partikel ditolak gitu, tergantung energinya. Nah, jadi secara klasik partikel alfa yang berada di dalam nukleus ini tidak dapat keluar dari inti kecuali jika memiliki energi setidaknya sama dengan ketinggian penghalang di sini. Nah, misalkan partikel alfa memiliki energi kinetik T alfa yang kurang dari VR, kurang dari energi potensial maksimum di sini. Ketika partikel alfa mendekati inti, energi kinetiknya akan diubah menjadi energi potensial dengan energi total yang tetap, sehingga pada titik R1 di sini partikel akan dipantulkan kembali. Nah, titik R1 ini dia dikatakan titik balik klasiknya. Ketika partikel alfa berada di dalam inti, di daerah antara R sampai R1 tidak dapat diakses, karena kalau partikel alfa berada di dalam, dia nggak bisa tembus ke sana. Nah, daerah tersebut disebut dengan ketebalan penghalang. Nah, namun secara kuantum, partikel alfa dapat memiliki probabilitas untuk menerobos potensial penghalang melalui efek terobosan kan, setelah berulang kali mencoba untuk menerobos dan terpantul kembali di titik potensial. Jadi apa yang dilakukan partikel di sini? Dia mencoba ke sana, tapi ternyata dipantulkan. Terus balik lagi, dan di sini kan ini kan sifatnya bola gitu kan. Jadi di sini jari-jari, dia balik di jari-jari yang lain, kemudian dipantulkan lagi, balik ke sini, dipantulkan lagi, dan seterusnya sampai akhirnya dia akan menembus. Nah, jadi misalkan partikel alfa memantul di dinding dengan frekuensi F. Partikel memiliki koefisien transmisi atau probabilitas diteruskan T. Nah, probabilitas peluruhan lambda dia didefinisikan yaitu banyaknya frekuensi pantulannya dikalikan dengan koefisien transmisinya. Nah, apabila partikel alfa memiliki kecepatan v dan radius inti adalah r, maka frekuensi tembukannya yaitu adalah v F sama dengan V dibagi dengan 2R. Jadi dia menumpuk di jari-jari, misalkan di jari-jari
kanan dan jari-jari kiri, makanya 2R diameternya. Nah, koefisien transmisi T untuk partikel berenergi T alpha bisa digunakan melalui pendekatan WKB. Jadi T adalah E pangkat minus 2 berhabat integral dari X1 sampai X2 akar dari 2M VY minus T alpha DY. Jadi kita integralkan dari sini sampai sini. X1 nya kan dia adalah R, X2 nya dia adalah R1. Jadi potensial penghalang berupa potensial kolom, dan titik balik kirinya dia adalah R, dan titik balik kanannya dia adalah R1. Sehingga kita lengkang kedua sisi, len T sama dengan minus 2 perhabat integral dari R sampai R1 akar dari 2M. Potensial kolomnya adalah 2Z E kuadrat per 4pi epsilon 0R minus T alpha dr. Apabila kita keluarkan, kita dapatkan sama dengan 2 akar dari 2M T alpha berhabat kuadrat integral dari R sampai R1 akar dari 2Z E kuadrat per 4pi epsilon 0 T alpha R minus 1. Jadi kita keluarkan T alpha sama 2M nya. Jadi kita memiliki integral seperti ini. Nah, ketika R sama dengan R1, maka energi kinetik akan sama dengan energi potensial karena berada pada titik balik gitu kan. Jadi energi potensialnya adalah 2Z E kuadrat per 4pi epsilon 0 R1 itu sama dengan D alpha. Dan demikian kita dapatkan R1 sama dengan 2Z E kuadrat per 4pi epsilon 0 D alpha. Nah, maka suku ini dia adalah R1 gitu. Oke, integral kita ln D dia adalah minus 2 akar 2MT alpha berhabat kuadrat integral dari R sampai R1 akar dari R1 per R minus 1 dr. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita gunakan substitusi trigonometri seperti pada kalkulus. Kita lakukan substitusi R sama dengan R1 cos kuadrat theta, di mana dr sama dengan minus 2 R1 cos theta sin theta d theta. Nah, ketika R nya sama dengan R besar, theta nya adalah akar dari R besar minus R1, yaitu kita misalkan beta. Dan ketika R sama dengan R1, theta nya sama dengan 0 karena dia harus sama. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan bentuk integral yaitu dari beta sampai 0 karena batas bawahnya pada R besar yaitu beta, batas atasnya pada R1 yaitu 0, akar dari seper, ini tadi kan seper cos kuadrat, berarti sekan kuadrat minus 1 dr nya menjadi sin theta cos theta d theta. Nah, karena kita memiliki tangan kuadrat X ditambah 1 dia adalah sekan kuadrat X, maka ini kan tangan kuadrat X gitu kan. Kalau di akar berarti tangan X itu kan sin per cos, coba sama cosnya yang ini kita dapatkan sin aja, dan dikalikan dengan sin ini berarti kita tinggal integralkan sin kuadrat theta d theta, dan batasnya kita balik, makanya ada tanda negatif di depannya. Nah, karena sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos 2X per 2, maka integral kita bisa diubah menjadi seperti ini. Kita mengambil integral ini, dan kita hasil integralnya ini dia adalah theta, dan hasil integralnya adalah setengah sin 2 theta. Kita masukkan batasnya, kita akan memiliki hubungan cos 2 theta sama dengan sin theta cos theta. Nah, ini 2 kali harusnya. Kalau enggak ini ada setengahnya, sin 2 theta dia adalah 2 sin theta cos theta. Nah, karena pemisahan awal kita adalah cos theta, maka sin theta itu harus diubah ke cos theta, yaitu 1 minus cos kuadrat theta di akar kita. Nah, karena kita memiliki R sama dengan R1 cos kuadrat theta, maka kita substitusikan, kita dapatkan bentuk
seperti ini. Nah, apabila potensial penghalangnya sangat besar, maka cos inverse up cos dari akar dari R minus R1 itu kan dia sama dengan pi per 2 dikurangi arc sin akar dari R minus R1. Nah, kalau sangat besar gitu kan, maka maksudnya R1 nya itu sangat besar dibandingkan R besarnya, maka dapat didekati dengan pi per 2 minus akar dari R minus R1. Nah, dimana akar dari 1 minus R minus per R1 itu dia mendekati 1 kalau R1 nya ini sangatlah besar. Nah, dengan demikian ln dari T dia adalah minus 2 R1 akar 2M D alpha per H per kuadrat pi per 2 minus 2 akar R minus R1. Nah, karena kita memiliki hubungan R1 sama dengan 2Z E kuadrat per 4 pi epsilon 0 D alpha, maka ln T dia adalah 4E per H bar M per pi epsilon 0 akar ZR dikurangi akar M per 2 E kuadrat per H bar epsilon 0 Z D alpha pangkat setengah, atau ln T sama dengan A, sebuah konstanta untuk menyederhanakan ini, akar ZR dikurangi dengan B, konstanta lain untuk menyederhanakan ini, Z D alpha pangkat minus setengah, dimana A itu adalah 4 ME per pi H bar epsilon 0 dan B adalah E kuadrat per H bar epsilon 0 akar M per 2. Nah, di awal kita telah mendefinisikan lambda sama dengan F kali T atau V per 2R kali T, maka ln lambda dia adalah ln V per 2R ditambah ln T, dimana ln lambda adalah ln V per 2R ditambah A akar ZR dikurangi B Z D alpha minus setengah dari sifat dari hubungan ln T yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kalau kita ganti ln nya menjadi log dengan basis 10, maka log 10 lambda sama dengan log V per 2R ditambah 0,43 A akar ZR dikurangi 0,43 B Z D alpha pangkat minus setengah. Nah, 0,43 itu hubungan antara ln sama log. Nah, perumusan ini dia menghubungkan antara jari-jari inti R gitu kan, energi partikel D alpha, dan konstanta peluruhan lambda. Jadi lambda itu tidak lain adalah konstanta peluruhan. Kenapa kok gitu? Karena ketika misalkan sebuah atom X dia ternyata mengeluarkan partikel alfa, jadi dia akan berubah menjadi atom lain karena dia melakukan peluruhan. Karena peluruhan itu terjadi karena partikel alfanya berhasil menembus dinding yang ada di kulit intinya, jadi kalau berhasil keluar sehingga terjadi peluruhan. Nah, itu konsep peluruhan dari kuantum.